Yang Mulia Profesor Dr. Haji Sunarto, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Yang Mulia Sunarto sah. Penghitungan selesai. Kepada panitia dan para saksi dipersilahkan untuk kembali ke tempat semula. Kepada panitia pencatat manual dipersilahkan untuk membacakan rekapitulasi jumlah kartu suara yang didapat oleh masing-masing calon ketua Mahkamah Agung. Kami laporkan rekapitulasi perhitungan suara sebagai berikut. Yang Mulia Haswandi memperoleh suara sebanyak 4 suara. Yang Mulia Susilo memperoleh suara sebanyak 1 suara. Yang Mulia Sunarto memperoleh suara sebanyak 30 suara. Yang Mulia Julius memperoleh suara sebanyak 7 suara. Suara tidak sah 2. Absen 1. Jumlah suara 45 suara. Terima kasih. Sehubungan dengan pemungutan suara sudah selesai. Selanjutnya kami serahkan berita acara perhitungan suara dan kami mohon kepada Yang Mulia untuk memimpin kembali jalannya persidangan. Berdasarkan berita acara, hasil perhitungan kartu suara, ternyata Yang Mulia Profesor Dr. H. Sunarto, SHMH, telah mendapatkan suara sejumlah 30 suara. Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 1, Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 212/KMA/KP 1.1/10 Romawi/2024 tentang tata tertib pemilihan Ketua Mahkamah Agung, jumlah suara tersebut lebih dari 50% suara yang sah. Dengan demikian, Yang Mulia Profesor Dr. Haji Sunarto, SHMH, ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Agung terpilih tahun 2024-2029. Selanjutnya, dipersilahkan kepada Ketua Mahkamah Agung terpilih untuk menyampaikan sambutannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Yang saya muliakan Ketua Mahkamah Agung, yang saya muliakan Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non yudisial, yang saya muliakan senior saya, guru saya, Yang Mulia Profesor Dr. Bagir Manan, SHMCL, yang saya muliakan para pimpinan Mahkamah Agung, yang saya muliakan para hakim agung dan para hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, yang saya banggakan para hakim dan segenap aparatur badan peradilan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kurnia-Nya sidang istimewa, sidang paripurna istimewa ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Dan yang kedua, saya mengucapkan
Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengabulkan doa saya. Sebagaimana yang saya sampaikan dalam beberapa waktu yang lalu dalam setiap kesempatan, doa saya adalah, ya Allah, kalau jabatan ini akan membawa kepada kemaslahatan, berikan kepada saya. Tapi seandainya jabatan ini akan membawa kemudaratan bagi diri saya, keluarga saya, masyarakat, bangsa dan negara saya, berikanlah kepada yang lain. Dan Allah telah menjawab doa tersebut. Ucapan terima kasih atas kepercayaan yang besar yang diberikan oleh yang mulia para hakim agung, yang telah memilih saya dan yang telah memilih rekan saya, yang mulia Profesor Julius, yang mulia Profesor Haswandi, dan yang mulia Bapak Susilo. Semuanya adalah dalam rangka mewujudkan demokrasi di lingkungan Mahkamah Agung. Demokrasi yang kita laksanakan ketika kita memilih pimpinan Mahkamah Agung, apakah ketua ataupun wakil ketua Mahkamah Agung, itu sepi dari baliho, sepi dari banner, sepi dari spanduk, dan sepi dari caci dan maki. Itulah karakteristik demokrasi yang dibangun oleh para senior kita selama Mahkamah Agung ini berdiri. Demokrasi Mahkamah Agung tidak familiar dengan istilah black campaign. Demokrasi di Mahkamah Agung familiar dengan lifelong campaign. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ketika akan maju menjadi pimpinan Mahkamah Agung, para hakim agung sudah saling mengenal karena kita setiap saat berinteraksi dengan para yang mulia hakim agung. Ujian kapasitas kita bisa dilihat ketika kita bersidang dengan yang mulia para hakim agung. Demikian pula ujian integritas juga bisa dilihat ketika kita berinteraksi dengan para hakim agung dalam kesehari-harian. Bahwa penekanan terhadap independensi para hakim agung dengan melihat hasil pemilihan yang tidak terpengaruh dengan simpang siurnya berita di luar Mahkamah Agung, proses pemilihan lebih ditentukan oleh keagraban, kenyamanan, dan kebersamaan, dan hal ini telah menghasilkan suatu pemilihan yang demokratis. Para hakim agung tidak akan terpengaruh karena sudah mengenal satu sama lain dengan sangat baik, dan seluruh kandidat pada hari ini adalah figur-figur terbaik yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Para hakim agung telah menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya, bukan untuk kepentingan pribadi siapapun, tetapi untuk kepentingan 7.971 hakim, 10.729 orang tenaga teknis, dan 14.202 pegawai yang berada di Mahkamah Agung, ditambah 10.000 tenaga honorer yang ada di Mahkamah Agung maupun badan peradilan, yang tersebar pada 923 satuan kerja di Mahkamah Agung dan badan peradilan di seluruh Indonesia. Tentunya hal ini termuat juga kepentingan seluruh pencari keadilan yang berhubungan dengan lembaga peradilan maupun Mahkamah Agung. Para hakim agung kemarin telah meminta untuk menyampaikan sedikit 10 menit masalah visi dan misi. Insya Allah akan saya sampaikan bahwa sebagaimana kita ketahui, visi Mahkamah Agung adalah mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung, yang diimplementasikan dengan 4 misi Mahkamah Agung. Yang pertama, menjaga kemandirian badan peradilan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. Dan yang keempat, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan pengadilan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tugas kita semua adalah memastikan tercapainya visi
dan misi tersebut, bahkan mempercepat atau mengakselerasi tercapainya visi tersebut. Untuk memastikan tercapainya visi Mahkamah Agung tersebut, setidaknya menurut saya, insya Allah akan saya lakukan ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita selalu meningkatkan, paling tidak menjaga kepercayaan publik. Public trust itu penting, karena bagaimanapun juga, apapun sebaik apapun putusan yang kita berikan, tanpa dibarengi kepercayaan dari pencari keadilan akan sia-sia putusan kita. Untuk itu, dalam setiap pimpinan dalam semua tingkat peradilan, baik mulai dari Mahkamah Agung sampai dengan ke bawah, marilah kita sama-sama menjaga public trust itu, kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Dan dampaknya akan berpengaruh pada keadaan sosial ekonomi masyarakat. Karena adanya kepastian hukum, adanya keadilan yang diberikan oleh para hakim agung maupun para hakim di seluruh Indonesia. Seluruh pimpinan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan merupakan role model bagi hakim dan aparatur di bawahnya. Oleh karena itu, proses mutasi yang promosi dan mutasi yang berbasis merit system akan terus kita laksanakan secara konsisten. Di samping itu juga pola rekrutmen yang transparan dan akuntabel untuk setiap pimpinan di semua lingkungan di peradilan. Dan tak kalah pentingnya adalah meningkatkan kesejahteraan hakim dan para aparatur kita, yaitu well-being. Fungsi pengadilan adalah untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat, bagi manusia, untuk mendapatkan dan menghadirkan keadilan untuk manusia. Maka manusianya dan personel-personel yang ada di pengadilan, yaitu para hakim dan aparatur peradilan, harus dalam kondisi ideal dan sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanan. Namun pelayanan yang telah diberikan selama ini dengan optimal, tanpa dibarengin dengan kesejahteraan yang memadai, maka akan mengurangi rasa kenyamanan dan kebutuhan yang belum terpenuhi kebutuhan normatif yang ada di aturan kepada para hakim maupun para aparatur kita. Untuk itu kita perlu meningkatkan paguyuban kita dan mengusulkan juga mengupayakan adanya anggaran yang mandiri. Dengan demikian kita bisa dengan anggaran yang mencukupi bisa meningkatkan kesejahteraan para hakim dan aparatur kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut, Mahkamah Agung perlu berkolaborasi dengan stakeholder yang lain, baik itu eksekutif maupun legislatif, agar kita bisa bersama-sama untuk memikirkan kemajuan Mahkamah Agung ke depan dengan meningkatkan kesejahteraan para hakim dan aparatur pengadilan. Yang saya muliakan para pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, dan para hakim ad hoc, para hakim seluruhnya, dan hadirin hadirat yang ada di ruangan ini maupun melalui Zoom meeting, bahwa kita sudah memasuki revolusi industri 5.0, di mana kita tidak boleh ketinggalan dengan revolusi tersebut. Saat ini kita untuk mencapai visi dan visi kita, Badan Peradilan harus mempunyai organisasi yang agile, yaitu organisasi yang dengan cepat merespon dan dengan tanggap dan tepat respon tersebut, dan adaptif terhadap segala bentuk perubahan yang terjadi di masyarakat. Kemampuan untuk menjadi organisasi yang agile tersebut hanya mungkin terjadi apabila Badan Peradilan terus menjadi organisasi yang terbuka dengan sumber daya manusia yang qualified dan sarana dan prasarana yang memadai. Insya Allah dalam 100 hari ke depan saya akan mewujudkan program yang pertama
akan memberikan tugas atau kewenangan otoritas kepada Hakim Agung untuk menjadi pengawas daerah, untuk ikut mendiseminasikan, mensosialisasikan dan menginternasionalisasikan kebijakan-kebijakan maupun regulasi Mahkamah Agung atau temuan-temuan teknis, dan memberikan bimbingan kepada hakim dan aparatur peradilan di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, sekaligus untuk menjembatani aspirasi serta mengawasi dan menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan di daerah kepada pimpinan Mahkamah Agung. Yang kedua, memberikan kewenangan otoritas kepada setiap Hakim Agung untuk memilih, membina dan mengawasi aparatur yang ada di ruangannya. Sehingga aparatur, staf, apapun statusnya yang ada di ruangan Mahkamah Agung menjadi tanggung jawab sepenuhnya dalam bidang pembinaan dan pengawasan dari Yang Mulia Hakim Agung yang bersangkutan. Yang ketiga, akan memberikan kewenangan berupa data sering kepada pimpinan pengadilan tingkat banding terhadap aparatur pengadilan yang ada di wilayahnya sesuai dengan kondisi. Yang keempat, mengaktifkan berbagai forum untuk menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan atas badan peradilan, baik pemangku kepentingan internal, eksekutif maupun eksekutif dan legislatif selaku pemangku kepentingan eksternal. Saya ucapkan terima kasih, apresiasi saya yang tinggi kepada Yang Mulia Profesor Dr. Syarifuddin yang telah menjadi pembimbing dan guru saya selama ini, dan insya Allah saya akan meneruskan seluruh legasi keberhasilan yang telah diwujudkan oleh beliau. Marilah kita akhiri kompetisi ini, kita ganti dengan kolaborasi. Marilah kita bekerja sama karena kesuksesan institusi ditentukan oleh kebersamaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita sudah mendengarkan sambutan visi dan misi dari Ketua Mahkamah Agung terpilih. Izinkan saya selanjutnya memberikan sambutan sebagai penutup dari agenda pemilihan Ketua Mahkamah Agung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia, Ketua Mahkamah Agung terpilih, Bapak Profesor Dr. H. Sunarto, SH, MH. Yang mulia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, bidang non-yudisial. Yang mulia, para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang mulia, para Hakim Agung dan Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang saya hormati panitia pemilihan dan warga peradilan di seluruh Indonesia yang menyaksikan acara ini secara daring di seluruh Indonesia. Yang saya hormati para wartawan, jurnalis, dan awak media serta hadirin sekalian yang berbahagia. Yang mulia senior kita, Bapak Profesor Dr. Bagirmanan, SH, MCL. Puji syukur, alhamdulillah, kita baru saja menyelesaikan proses pemilihan Ketua Mahkamah Agung dengan lancar, sukses, dan demokratis. Atas nama pimpinan Mahkamah Agung, dengan penuh rasa syukur dan bangga, saya mengucapkan selamat kepada Yang Mulia Profesor Dr. H. Sunarto, SH.MH atas terpilihnya sebagai Ketua Mahkamah Agung yang baru periode 2024-2029. Semoga amanah besar yang akan diemban dan dapat mengantarkan Mahkamah Agung menuju pencapaian dan prestasi yang lebih baik, lebih maju, dan lebih modern. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan.
Dengan berakhirnya proses pemilihan ini, maka tibalah saatnya kita untuk kembali bersatu dalam semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Tidak ada lagi persaingan dan perbedaan di antara kita. Tidak ada lagi dukung-mendukung. Seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung terpilih. Mari kita berikan dukungan secara penuh kepada Ketua Mahkamah Agung yang baru terpilih, seraya mengiringi langkah dan perjalanan beliau dalam memimpin Mahkamah Agung ke depan. Perlu sekali lagi saya ingatkan bahwa jabatan bukanlah sekadar simbol dari kekuasaan atau kedudukan, melainkan sebuah tanggung jawab yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui kepercayaan yang diberikan oleh para hakim agung. Maka dari itu, siapa saja yang diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin, ia harus dapat menjaga amanah itu dengan sebaik mungkin, karena setiap langkah dan keputusan yang diambil kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Jabatan dan kekuasaan ibarat pedang bermata dua. Jika dijalankan dengan baik, maka akan menjadi ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sekaligus juga akan membawa kebaikan bagi masyarakat, lembaga, bangsa, dan negara. Namun sebaliknya, jika jabatan dan kekuasaan itu disalahgunakan, maka akan menjadi sumber malapetaka dan kehancuran bagi diri kita sendiri, orang lain, dan Mahkamah Agung yang telah kita bangun dengan susah payah dan penuh perjuangan. Jabatan adalah kesempatan untuk kita bisa berbuat kebaikan dan kemanfaatan bagi banyak orang. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya bahwa kepemimpinan yang mulia Profesor Dr. Haji Sunarto SH.MH, Mahkamah Agung akan terus mengalami kemajuan serta mampu membawa perubahan baru bagi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung dan modern. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan Mahkamah Agung, para hakim agung dan hakim ad hoc yang telah berperan aktif dalam mendukung terlaksananya pemilihan ini dengan sangat demokratis. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh jajaran panitia yang telah bekerja dengan keras sehingga proses pemilihan ini dapat berlangsung dengan lancar, tertib, dan sukses. Dan itu, apresiasi juga saya sampaikan kepada para wartawan, jurnalis, dan awak media yang telah setia mengikuti proses pemilihan ini serta menyampaikan informasi yang valid dan akurat kepada masyarakat melalui pemberitaan di media cetak, media elektronik, maupun media sosial. Akhirnya, marilah kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar Ketua Mahkamah Agung yang baru nanti selalu diberikan kekuatan dan kemudahan dalam memimpin Mahkamah Agung ini ke depan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.